Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Theosentris atau Kristosentris. Theosentris. Arti sederhananya adalah berpusat pada Allah. Berpusat pada Allah. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara yang terkasih, masalah utama manusia adalah ketika ia melupakan Tuhan atau menyingkirkan Tuhan dari hidupnya. Sekali lagi, tidak bisa dipungkiri dan tidak ada masalah yang lebih besar selain satu hal ini. Yang saya sebut sebagai masalah utama, yaitu ketika manusia melupakan Tuhan atau menyingkirkan Tuhan dari hidupnya. Dari sejak awal itulah yang dilakukan oleh manusia. Manusia berpikir bahwa ada hal yang lebih baik di luar Tuhan. Namun kenyataannya tidaklah demikian. Jadi poin yang penting yang harus kita petik, kita renungkan, dan kita jadikan sebagai filosofi dalam kehidupan kita adalah tidak ada kebahagiaan di luar Tuhan. Tidak ada kebahagiaan di luar Tuhan. Jadi kita harus benar-benar memahami kebenaran ini dengan bercermin pada peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya. Yang ada kesusahan, kesulitan, kengerian dan penderitaan kalau kita jadi orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Karir kita, harta kita itu bisa menjadi sumber petaka kalau kita tidak takut akan Tuhan. Dan mari kita banyak belajar dari berbagai macam peristiwa yang terjadi secara khusus hari-hari ini. Bahwa pada harta tidak ada kebahagiaan, pada jabatan tidak ada kebahagiaan kalau kita tidak menikmati semuanya itu di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengenal Allah dan kebenarannya dengan benar adalah hal yang urgent dan genting. Kita harus memandang ini sebagai sesuatu yang sangat serius. Kita harus memandang bahwa kalau kurang mengenal Tuhan atau salah mengenal Tuhan itu sebagai sebuah masalah yang serius. Jangan hanya karena kurang uang saja yang kita anggap sebagai masalah serius. Jangan hanya karena ekonomi kita tidak baik kita anggap itu sebagai masalah serius. Tapi ketika kita kurang mengenal Tuhan, salah mengenal Tuhan, itu harus dianggap sebagai masalah yang jauh lebih serius dari semua masalah yang ada. Karena persoalan mengenal Tuhan itu berdampak pada seluruh segi kehidupan kita. Umatku binasa karena tidak mengenal aku. Hosea 4 ayat 6. Itu lebih kepada lack of knowledge. Kurang mengenal. Efek atau dampak dari kurang mengenal Tuhan itu sangat luar biasa. Seperti yang saya tekankan tadi. Tidak ada kebahagiaan di luar Tuhan. Karena kalau kita tidak benar-benar menyadari dan mengerti dan memperkarakan atau menghidupi kebenaran ini, yang ada adalah kegusaran, kegelisahan, kesombongan dan kehancuran. Minimnya pengetahuan kita tentang Allah harus dianggap sebagai masalah yang besar. Sekali lagi, apalagi ketika kita memiliki konsep yang salah tentang Allah dan Injil. Ini masalah yang jauh lebih parah. Ini masalah yang jauh lebih parah ketika kita salah memahami Tuhan. Ini masalah yang sangat parah. Dan banyak sekali kesalahpahaman yang terjadi. Ya, terkait dengan pemahaman kita akan kebenaran. Kita kira karena kita ini percaya Yesus, hidup kita akan aman, hidup kita akan diberkati. Kita memandang karena kita ini adalah anak raja di atas segala raja, maka kita pasti sukses, maka kita pasti kaya. Padahal Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk jadi seperti itu. Jelas Tuhan memanggil kita untuk menjadi seperti Yesus dan itu yang menjadi tujuan dari penebusan. Bukan berarti menjadi kaya, terhormat,
punya jabatan, ya, pangkat itu salah, bukan. Tidak salah semuanya itu. Tapi sekali lagi izinkan saya menekankan sesuatu yang penting. Mengerikan sekali, ya. Mengerikan sekali kalau semua hal tadi itu ada pada tangan orang yang tidak takut akan Tuhan. Untuk itu spirit ini harus kita bangun terlebih dahulu dalam diri kita. Lalu kita tularkan, kita bagikan kepada orang lain. Keindahan dalam kehidupan kita, damai sejahtera, kebahagiaan, sukacita tidak mungkin bisa tercipta kalau tidak ada spirit takut akan Tuhan kita bangun dalam kehidupan kita. Kita bagikan kepada orang-orang terdekat kita. Atau bahasa yang sering dipakai, dimulai dari rumah. Spirit ini yang pertama-tama yang harus diwariskan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Melebihi dari mewariskan harta benda atau uang. Anak-anak tidak mungkin bisa gaduh, berselisih, berkelahi, apalagi saling membunuh hanya karena harta. Kalau mereka takut akan Tuhan. Tapi kalau nggak takut akan Tuhan, meskipun pelayanan banyak kita temukan bisa berantem hanya karena harta. Jadi apalah artinya pelayanannya? Aktif dalam pelayanan. Bahkan pendeta. Tapi tidak bisa memandang harta dengan benar. Bisa saling membenci. Bahkan menjauhi. Dan berkomitmen gak mau lagi jadi saudara. Satu hamatean. Sampai kepada kematian. Dan akan kunjungi kuburanmu. Hanya karena masalah harta ini. Tapi pasti tanya, Bapak kerjanya apa? Pendeta. Amang Nguyamang. Kan malu kita, ngeri kali kita. Gak ada yang salah jadi orang yang berprestasi, berpangkat, kaya raya. Gak ada yang salah. Tapi jadi salah kalau kita jadi orang yang tidak takut akan Tuhan. Kita akan mempergunakan semuanya itu dengan cara yang salah, dengan tujuan yang salah, dengan maksud yang salah. Jadi, mari Bapak Ibu kita memandang ini sebagai sesuatu yang benar-benar urgent. Genting, mendesak. Supaya apa? Supaya indah hidup kita. Supaya apa? Supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Mengapa Allah menjadi kebutuhan utama dan yang terutama? Karena Dia adalah pusat dan sumber dari segala sesuatu. Tidak ada kekuatan yang lebih besar yang bisa menarik dan mengubahkan setiap kita selain Dia. Tidak ada kekuatan yang lebih besar yang bisa menarik dan mengubahkan setiap kita selain Dia. Kebutuhan utama dan terbesar dari setiap kita adalah pemulihan. Kalau Tuhan tidak pulihkan keadaan kita, kehidupan kita, persekutuan kita dengan Dia secara khusus, tidak akan ada kehidupan, tidak akan ada keindahan. Keindahan dan kekuatannya melebihi dari segala yang ada di dunia ini. Tetapi kalau kita sudah terlanjur cinta akan dunia, tertarik dengan dunia, tidak mungkin kita tertarik dengan Injilnya, tidak mungkin kita tertarik pada Allah dan keindahannya. Seharusnya ketika kita telah mengenal Dia dengan segala kemegahan dan kemuliaannya, maka kekuatan dan daya tarik dunia menjadi sirna. Menjadi sirna. Tujuan atau fokus dari Injil adalah membawa setiap orang untuk berpusat kepada Allah dengan menyerahkan diri dan percaya kepada pribadi dan karya Kristus. Dengan menyerahkan diri dan percaya kepada pribadi dan karya Kristus. Tidak ada kekuatan yang lebih besar, tidak ada kekuatan yang lebih hebat, lebih dahsyat yang bisa mengubahkan dunia selain Injil. Sekali lagi saya tekankan, tidak ada kekuatan yang jauh lebih hebat, lebih besar, lebih dahsyat yang bisa mengubahkan dunia, keluarga kita atau kehidupan kita yang separah apapun selain Injil. Pada Injil ada daya tarik, pada Injil ada kuasa. Untuk itu
Kita nggak perlu melakukan apapun untuk membuat Injil itu menarik atau lebih menarik, lebih berkuasa. Karena pada Injil ada kuasa, pada Injil ada keindahan, pada Injil ada daya tarik. Yang perlu kita lakukan adalah suka merenungkan kebenaran firman Tuhan, membaca dan menghidupinya. Kehidupan kita akan menjadi indah seperti Injil. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi saya tekankan, tujuan atau fokus dari Injil adalah membawa setiap orang untuk berpusat kepada Allah dengan menyerahkan diri dan percaya kepada pribadi dan karya Kristus. Dan saya harus tekankan satu hal ini supaya kita nggak salah paham. Bahwa Injil itu bukan hanya berbicara atau bercerita tentang apa yang Allah perbuat dalam Kristus. Tapi Injil juga berbicara tentang apa yang Allah ingin kita perbuat bagi kemuliaannya. Jangan hanya terkagum dengan karya salibnya. Jangan hanya mensyukuri penebusan yang dia berikan. Karena Yesus yang tersalib bagi setiap kita. Tapi wujud dari kekaguman kita itu apa? Kita menjadi seperti yang dia inginkan. Amin. Sekali lagi, pemulihan itu berbicara tentang segala-galanya. Dan itulah tujuan dari Allah mati di atas kayu salib. Supaya kita mengalami pemulihan. Untuk itu kita harus mengupayakan segala sesuatu supaya pemulihan itu terjadi. Minimal, pinomat bahasa Jermannya. Minimal pribadi kita, keluarga kita. Jangan sampai ada lagi kebencian yang tertanam atau tertancap kuat dalam diri kita. Kalau Injil yang tertanam kuat, tertancap kuat dalam hati kita, tidak mungkin ada kebencian yang menguasai kita. Tidak mungkin ada amarah, tidak mungkin iri hati atau dengki, perselisihan, tidak mungkin. Injil akan menjauhkan kita dari keserakahan, Injil akan menjauhkan kita dari kesombongan, Injil akan menjauhkan kita dari perselisihan, dari segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Injil akan menjauhkan kita, mengingatkan kita, mendorong kita untuk jauh dari semua hal itu. Anak Tuhan itu gak mungkin berlama-lama sakit hati. Siapa di sini yang pernah disakiti? Oh, bukan pernah, jawabannya sering. Siapa yang pernah menyakiti? Bisa nggak anak Tuhan sakit hati? Oh, masih bisa sakit hati? Jujur kali memang cuma THP ini. Jujur kacang hijau. Oh, itu bubur. Iya, kita bisa disakiti. Nah, inilah yang membuat kita beruntung jadi Kristen. Tahu nggak apa? Karena Yesus kita bukan hanya sekedar memberikan penebusan atau keselamatan bagi setiap kita, tapi teladan. Yesus pernah nggak disakiti? Yesus merasakan nggak apa yang kita alami? Semua yang kita alami, dia alami. Semua yang kita rasakan, dia rasakan. Nah, inilah yang membuat kita beruntung jadi Kristen. Karena kita terdorong dan diberkati dengan adanya teladan atau contoh atau panutan dari Yesus. Kenapa kita gak boleh menyimpan dendam atau amarah? Karena Yesus pernah disakiti, tapi dia tidak menjadi dendam. Amin. Dan dendam, sakit hati, kepahitan, itu semua sampah, Pak. Hati kita bukan tempat sampah, Pak. Kok jadi kayak orang Madura? Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Udah jelas kok, lagunya pun ada itu. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Bukan menari. Beda lagu. Coba, Bapak Ibu, kita harus menganggap penting sekali melebihi dari apapun keindahan pribadi kita, melebihi dari keindahan wajah kita. Amin, Ibu-ibu. Amin. Unang molo marsasa, boi tolujom. Kan mendandani menghiasi wajah bisa berjam-jam. Ya coba kalau kita menghiasi batiniah kita dengan baca Alkitab berjam-jam, luar biasa sekali. Bukan luar biasa sekali, luar biasa sekali. Iya kan?
Makin kotor Alkitab kita, makin bersih hati dan pikiran kita. Makin bersih Alkitab kita, makin kotor hati dan pikiran kita. Pertanyaannya, Alkitab Bapak Ibu bersih atau kotor? Kalau kita memuji dan menyembah Tuhan, kita yang berbicara. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, itu artinya Tuhan yang berbicara. Nah, kita harus lebih banyak memberi ruang untuk Tuhan yang berbicara bagi setiap kita. Amin. Alkitab itu suara Tuhan. Jangan bilang begini, aku mendengar suara Tuhan secara langsung. Aku kalau mau cari jodoh pasangan hidup harus dengar suara Tuhan secara langsung, audible. Alkitab suara Tuhan, Pak. Amin. Baca apa? Iya kan? Jadi baca Alkitab itu selain supaya kita jadi cerdas, tahu kehendak Allah, supaya kita nggak diombang-ambingkan dengan berbagai macam pengajaran. Ya kan sekarang kan banyak sekali orang yang bersaksi yang hal-hal yang bersifat fantastis dan fenomenal. Saya naik turun surga. Yesus saya turun sekali, naik sekali, Pak. Kamu naik turun surga itu naik apa? Naik lift kah? Eskalator? Turun sekali, naik sekali. Tidak ada itu. Oh, saya kemarin diajak Tuhan ke neraka. Saya melihat ya pendeta-pendeta itu banyak dihukum sama setan. Neraka apa diciptakan untuk setan? Bagaimana setan bisa menghukum kita, Pak? Terus setan-setan itu menghukum kita, orang-orang itu pakai trisula. Itu konsep siapa, Ferguson? Pakai trisula itu pakai siapa? Konsep siapa? Jadi kita harus benar-benar memahami Tuhan dan kebenarannya dengan benar. Untuk tujuan ini, sebelumnya, jadi pengenalan Allah yang sejati ketika ia menyatakan diri dan karyanya melalui Kristus. Percaya kepada Kristus sama dengan percaya kepada Allah. Mengenal Kristus sama dengan mengenal Allah. Bertemu dengan Kristus sama dengan bertemu dengan Allah. Makanya Tuhan Yesus berkata kepada Filipus, ketika Filipus meminta supaya Yesus menunjukkan Bapa kepada dia. Sudah berapa lama, sekian lama engkau bersama dengan aku, kenapa engkau bertanya tunjukkanlah Bapa itu kepadaku, kepadamu. Jadi dengan kamu melihat aku, kamu melihat Allah. Jadi Yesus itu adalah representasi dari Allah Tritunggal. Dan hanya Allah ya yang bisa menjadi perwakilan dari Allah Tritunggal dalam menyatakan keselamatan. Dalam menyatakan Allah secara sepenuh-penuhnya. Untuk itu percaya kepada Yesus sama dengan percaya kepada Allah. Bertemu dengan Yesus, mengenal Yesus sama dengan bertemu atau mengenal Allah. Jadi pengenalan Allah yang sejati ketika ia menyatakan diri dan karyanya melalui Kristus. Untuk tujuan ini Allah telah memberikan segala yang terbaik. Seperti Kristus, Roh Kudus, dan Injilnya. Sehingga kita dimampukan untuk sampai kepada pengenalan dan persekutuan yang benar dengan Allah. Allah ingin menjadikan dan membentuk kita menjadi seperti putra tunggalnya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam segala hal bagi mereka yang mengasihi Dia. Mendatangkan kebaikan itu bukan dalam konteks mengubah nasib kita dari miskin jadi kaya. Dari nggak punya rumah jadi punya rumah. Bukan. Maksudnya itu ada pada ayat 29. Kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan gambaran anak tunggalnya. Jadi jangan didegradasi kebaikan Allah di situ. Dan itu adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang besar. Itu kebaikan yang luar biasa yang Allah berikan, Allah anugerahkan bagi setiap kita. Ketika kita diberi kesempatan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Dengan fasilitas-fasilitas yang telah Dia berikan tadi. Yaitu penebusan Kristus, Roh Kudus, dan Injilnya. Dan kita digarap dengan berbagai macam peristiwa kehidupan. Dengan satu agenda, kita boleh menjadi serupa dengan gambaran anaknya yang tunggal. Jadi kebaikan di situ harus dipahami dengan pengertian yang benar. Kita dipanggil untuk hidup bersifat kristosentris. Artinya bermula pada Kristus dan berakhir pada Kristus.
hidup berpusat pada Kristus. Kristus menjadi pusat, Kristus menjadi tujuan, Kristus menjadi segala-galanya dalam kehidupan kita. Kristus itu cukup bagi setiap kita. Solus Kristus. Yesus itu cukup bagi setiap kita. Gak kurang kebahagiaan kita ketika kita memiliki Kristus. Gak kurang kebahagiaan kita ketika kita memiliki Kristus. Tidak ada yang amin ya. Gak kurang kebahagiaan kita ketika kita memiliki Kristus. Jadi jangan merasa kurang bahagia ketika kita sudah dalam Kristus. Hanya karena gak punya ini dan itu. Udah sempurna kebahagiaan kita ketika kita memilih, mempercayai dan memiliki Yesus. Aminnya ini dengan pengertian atau dengan halusinasi. Habis ini mau makan di mana? Lapo tondong ta. Jadi hidup kita harus bermula dan berakhir pada Kristus. Yang menandai kita sebagai pengikut Yesus adalah karena karakter Kristus itu melekat pada diri kita. Sekali lagi, yang menandai kita sebagai pengikut Kristus adalah karena karakter Kristus itu melekat pada diri kita. Mari kita ciptakan suasana di mana kita bisa merasakan surga. Yang ada di surga itu apa? Kebenaran, kekudusan, sukacita. Kita perkarakan semuanya ini. Dan kita hidupi dalam kehidupan kita. Hidup kita harus mencerminkan Kristus. Orang lihat kita, orang lihat Kristus. Hidup kita harus mencerminkan Kristus. Orang lihat kita, orang lihat Kristus. Jangan orang lihat kita, orang lihat setan. Apalagi pelayan Tuhan, Pak. Amin. Ini cius, Pak. Makanya sebenarnya ya jujur aja jadi hamba Tuhan itu tidak gampang. Jadi pendeta itu tidak gampang. Ya, karena dia harus yang pertama kali berjuang, orang melihat dia, orang melihat Kristus, jangan sampai melihat setan. Ya kan? Harus bisa bahagia jemaatnya ketika pendetanya hadir. Jangan sampai sebaliknya, ya kan? Pas datang pendetanya bubar semuanya. Ngaruh besi setani, ngaruh baby gue jangan. Marhum mau ibarat sun ya, saya nakingan nggak tahu kita sih. Iya kan? Kalau orang merindukan kehadiran kita, kan berhasil berarti kita memancarkan kasih Kristus. Betul enggak? Amin. Masalahnya kehadiran kita dirindukan oleh orang enggak? Orang terdekat kita aja enggak merindukan kehadiran kita, apalagi orang jauh. Amang goyamang. Ini pergumulan kita. Dalam pelayanan ada perselisihan kok. Dalam pelayanan ada kegaduhan. Betul enggak? Tapi jangan berlama-lama, cepat diselesaikan. Karena orang yang dewasa rohani pasti dewasa dalam menyikapi kesalahan. Pasti dewasa dalam menyikapi masalah. Amin. Jangan berlama-lama, jangan ditambah-tambah. Masalah yang kecil dihilangin, masalah besar dikecilin. Jangan masalah kecil dibesarin, masalah besar makin meledak. Tunjukkanlah kemurahan hati kita. Tunjukkanlah apa ciri kita anak Tuhan. Tunjukkanlah lewat perilaku kita, lewat kehidupan kita. Kalau nggak sampai ke situ kita, ya sia-sia kita mendengarkan khotbah tentang Injil, Gospel Center. Sampai jatuh, gabi madabu. Kalau nggak diterapkan dalam kehidupan kita Injil itu, nggak ada artinya. Makanya daya tarik Injil itu bukan pada pengkhotbah, bukan pada gereja, pada Injil itu sendiri. Injil adalah kekuatan Allah, pada Injil ada kekuatan Allah, pada Injil ada kuasa Allah yang mengubahkan, membebaskan setiap kita. Amin. Iya. Coba tunjukkanlah karakteristik kita, identitas kita, ciri-ciri kita sebagai anak Tuhan. Di mana? Ketika ada perbedaan pendapat, hal-hal yang sederhana aja dulu. Nah, bagaimana kita menyikapi?
Apakah langsung membenci dan ngomongin, ini tuh sok pintar kali aku tengok dia itu memang. Lalu dihasut orang untuk membenci dia. Nah ini begini-begini bukan anak Tuhan, anak setan. Merasa diri lebih utama, lebih besar, lebih penting daripada yang lain. Nah itu jemaat Korintus. Hanya karena bisa berbahasa roh, merasa lebih hebat daripada yang lain. Yang begini-begini harus dihancurkan spirit-spirit seperti ini. Kita semua sama kok, amin. Iya, sama. Di hadapan Tuhan, di mata Tuhan kita semua sama. Besar, kecil, kaya, miskin, kita semua sama di hadapan Tuhan. Ya, ketika kita melakukan pekerjaan kita, ketika kita menjalani kehidupan keseharian kita. Nah, bagaimana kita menjalani semuanya itu? Apakah kita benar-benar menjalani semuanya itu dalam takut akan Tuhan? Iya. Kita nggak mungkin bisa dengan mudahnya jatuh dalam dosa kalau kita benar-benar dekat dengan Tuhan. Sekali lagi, kita nggak mungkin bisa dengan mudahnya jatuh dalam dosa kalau kita benar-benar dekat dengan Tuhan. Kenapa kita mudah jatuh dalam dosa? Karena kita nggak dekat dengan Tuhan. Amin. Jadi mengenal dan dekat dengan Tuhan itu very powerful. Tujuannya apa? Supaya salah satunya ini ya, tujuan terbesarnya. Supaya tidak dengan mudahnya kita jatuh ke dalam dosa. Jatuh dalam berbagai pencobaan atau godaan. Setiap hari muncul yang namanya godaan. Jadi kalau kita nggak benar-benar dekat dengan Tuhan, oh habis kita. Dimakan sama dunia. Makanya kita harus benar-benar bisa melekat pada Kristus. Kristus harus benar-benar kita jadikan sebagai pemilik dan penguasa absolut dalam kehidupan kita. Jika Kristus adalah Tuhan, maka patutlah ajaran dan teladan hidupnya diikuti atau dicontoh. Beriman kepadanya bukan hanya mengakui statusnya, status ketuhanannya, keilahiannya, tetapi juga mengikuti teladan hidupnya. Siapapun yang terikat kepada Kristus tidak hanya berstatus Kristen, tetapi juga dimampukan untuk hidup sebagai Kristen yang sejati, yang benar. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Yaitu sebagai imam untuk mengabdikan hidup mereka kepada Allah serta melayani orang lain, sebagai raja untuk berjuang melawan kejahatan, dan sebagai nabi untuk menyaksikan nama Allah dengan berani. Sekali lagi, sebagai imam untuk mengabdikan hidup mereka kepada Allah serta melayani orang lain, sebagai raja untuk berjuang berperang melawan kejahatan, dan sebagai nabi untuk menyaksikan nama Allah, kebenaran Allah dengan berani, dengan lantang. Truth is truth, kebenaran adalah kebenaran. Tidak seorang pun dapat hidup sebagai orang Kristen dengan kekuatannya sendiri. Untuk itu, dalam merealisasikan seluruh kehendak Allah, kita butuh yang namanya anugerah Tuhan. Dan harus memandang salib. Karena salib itu adalah daya tarik Allah. Daya tarik terbesar Allah dalam menarik setiap kita untuk hidup seperti yang Dia inginkan. Mungkin salib dinilai tidak memiliki suatu daya tarik. Seperti yang dikatakan seorang sejarawan bernama Tom Holland. Di mana di masa kanak-kanaknya ia lebih tertarik pada kisah dewa-dewi Yunani dan Romawi daripada pahlawan agama Kristen yang disalibkan. Bahkan kita juga melihat sendiri bagaimana Alkitab menegaskan bahwa bagi orang Yunani berita tentang Yesus yang tersalib adalah kebodohan. Bagi orang Yunani berita tentang salib itu adalah sebuah kebodohan. Bagi orang Yahudi itu sebagai sebuah batu sandungan, sesuatu yang memalukan, sesuatu yang hina. Makanya tidak heran Galatia 3 ayat 13 Paulus berkata, terkutuklah orang yang disalibkan. Padahal kebenarannya adalah Yesus tersalib itu karena kita. Dia rela menjadi terkutuk untuk membebaskan kita dari kutuk dosa, dari maut, dari kuasa kegelapan.
Dalam kekristenan, daya tariknya justru terletak pada Yesus yang tersalib. 1 Korintus 1 ayat 18 dan 24. Di sana dikatakan bahwa Tuhan memakai orang-orang yang bodoh untuk mempermalukan orang-orang yang kuat atau orang-orang yang berhikmat, orang-orang pintar. Pernah ada yang bertanya kepada saya tentang ayat itu, Pak, kata Alkitab kan Tuhan memakai orang-orang bodoh untuk mempermalukan orang-orang yang pintar, orang hikmat. Jadi kalau bodoh itu nggak apa-apa ya Pak, asalkan cinta Yesus. Itu bukan begitu Bambang. Bukan itu maksudnya. Maksudnya pada konteks itu, pada zaman itu, orang-orang yang percaya kepada Yesus yang tersalib disebut orang bodoh. Disebut orang bodoh. Nah kita yang dianggap bodoh oleh dunia karena percaya kepada Yesus yang tersalib, dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Orang-orang yang merasa dirinya pintar atau kuat. Sekali lagi dalam kekristenan daya tariknya justru terletak pada kisah Yesus yang tersalib. Seseorang akan terkagum atau terpesona ketika memahami alasan dibalik Yesus yang tersalib. Salib memang lambang dari kutukan, tetapi ia terkutuk karena kesalahan dan dosa kita. Kita menjadi orang-orang yang terkutuk karena kejatuhan dalam dosa. Dan Allah sesuai dengan kasih dan kerelaannya menunjukkan dan menyediakan solusi melalui Kristus yang tersalib. Melalui salibnya lah Allah menghadirkan keselamatan dan penebusan yang membuat kita bisa bersekutu dengannya dan yang akan menikmati suatu kehidupan yang ia janjikan. Di balik kisah tragis dan memilukan dari Yesus yang tersalib, terajut dan terbangun sebuah hubungan yang rusak dan bangkitnya atau munculnya harapan manusia untuk bisa bersama dengan Dia selama-lamanya. Hidup kita sudah dipulihkan, hubungan kita itu sudah dipulihkan oleh Tuhan sehingga tujuan kita diciptakan itu bisa kembali kita penuhi, kita lakukan, yaitu memuliakan Tuhan dengan bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Ada yang unik ketika Yesus tersalib, yaitu tirai bait Allah itu terkoyak. Koyaknya bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Itu ada artinya, ada maknanya. Artinya apa? Tidak ada lagi tembok pemisah. Setiap orang, bukan hanya imam, bisa kapan saja datang untuk bersekutu dengan Allah, menyembah Allah. Biasanya ada halaman, ruang kudus, terus ruang maha kudus. Nah ini sudah dihancurkan dalam pengertian setiap orang bisa bertemu dengan Allah, beribadah, bersekutu dengan Allah, menyembah Allah, memuliakan Allah. Bukan hanya di gereja, dimanapun. Dan itu yang Yesus sampaikan dalam Yohanes 4 ayat 24. Dari ayat 23. Allah itu roh, maka barang siapa menyembah Dia harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Itu kan percakapan Allah dengan perempuan Samaria kan. Nah ada keunikan. Kalau bagi orang Yahudi, bagi orang Israel, menyembah Tuhan itu di Yerusalem, sinagog atau di Gunung Sion. Tapi bagi orang Samaria di mana? Gerizim. Jadi ada perbedaan tempat penyembahan. Nah Yesus memperbarui pola pikir mereka dalam menyembah Tuhan. Jadi yang terpenting itu bukan tempatnya. Tapi apakah kita memiliki hati yang sungguh-sungguh dalam menyembah Tuhan. Itu yang disebut dengan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Nah karena konteks penyembahan sejati dalam kekristenan dalam roh dan kebenaran. Itu artinya kita nggak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Nggak dibatasi oleh gerak. Bereng tuh kiri, bereng tuh kanan. Nggak lagi. Ya kan? Kalau orang tetangga kita menyembah Tuhan 5 waktu, orang Yahudi itu 7 waktu. Coba kalau sampai 7 waktu kita, masih ada nggak waktu kita untuk markombur? Nggak ada. Ya di sini sih ibu-ibunya nggak ada yang suka markombur, nggak ada. Ngegibah, nggak ada. Di sini sih nggak ada yang suka berselisih, berkelahi, nggak ada. Insya Allah. Iya kan? Di sini sih kalau ada masalah langsung cepat diselesaikan. Ya harapannya. Jadi
Kita harus bisa melihat kebenaran ini secara utuh dan menghidupinya dengan kesungguhan. Allah disukakan dengan kita menyembah. Tapi penyembahan itu harus berakibat positif, di mana ada perubahan yang nyata dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Iya. Jadi jangan berpikir bahwa Tuhan itu sudah senang hanya dengan kita datang ibadah. Ya kan? Apalah artinya kita rajin ibadah, tapi juga rajin berbuat dosa. Tapi di sini tidak ada. Di Kalimantan banyak. Sampai saya di Kalimantan, saya bilang di Kalimantan tidak ada, di Bekasi banyak. Kecuali di THB. Kecuali di THB. Dan igre-igre yang lainnya. Iya kan? Kita harus mampu menerapkan seluruh kebenaran ini. Hidup kita menjadi lebih baik di dalam Kristus. Amin. Hidup kita bukan menjadi lebih baik ketika ekonomi kita baik. Tidak ada yang amin. Karena tidak ada yang mau miskin. Tapi bukan hanya Bapak Ibu, saya juga. Hidup kita, ini yang terpenting. Hidup kita menjadi lebih baik ketika kita mengenal Yesus. Amin. Iya. Makanya Bapak Ibu tidak ada yang lebih kita syukuri dalam hidup ini selain kita jadi Kristen. Gak ada yang lebih kita syukuri dalam hidup ini selain kita percaya Yesus. Tapi masalahnya banyak orang Kristen dia. Tapi hidupnya tidak seperti Kristus. Jangankan seperti Yesus, baik aja kagak. Nah di luar sana banyak orang gak percaya Tuhan bahkan, tapi baiknya luar biasa. Betul gak? Gak percaya Tuhan loh. Ini ada cerita ini ya. Ini pengalaman seorang pendeta. Jadi di Singapura kalau gak salah. Jadi ngomong-ngomong dulu di taksi. Ngomong-ngomong di taksi kan. Lalu terakhir terkait dengan kepercayaan atau agama. Oh maaf Pak, saya ateis. Gak percaya Tuhan. Lalu sampai ke hotel. Sampai di hotel. Nah dia baru taksinya sudah pergi. Dia baru dompetnya tinggal di taksi. Tahu gak apa yang dilakukan oleh driver dari taksi yang ateis itu? Apa yang dilakukan dia? Dia kasih kembali itu dompetnya. Coba, ateis loh. Coba orang Indonesia, orang Kristen, oh Tuhan kau tahu apa yang menjadi kebutuhanku. Memang luar biasa, mujizatmu selalu nyata. Memang mujizat masih ada. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Itu bukan berkat Ferguson. Itu uang orang. Itu dompet orang. Oh Pak Pendeta ya Tuhan itu benar-benar maha kuasa. Iya gimana maha kuasanya gimana maha kuasanya? Iya tadinya ATM saya kosong, sekarang terisi. Itu bukan Tuhan yang ngisi, orang salah kirim. Nah kalau yang begini-begini aja kita gagal, gimana jadi seperti Tuhan Yesus? Makanya udahlah gak usah mulu-mulu jadi seperti Yesus. Jadi baik aja dulu Pak. Orang tua aja gak kita perhatikan. Ini parahnya. Anjing lebih kita perhatikan sekarang ini daripada orang tua, daripada mama. Anjingnya berak dimanapun dia bersihkan. Mamanya umur 80 tahun tidak dibersihkan. Iya kan? Apalagi sekarang kan lagi musim dog lover. Pecinta anjing. Saya bukan pecinta anjing, pemakan anjing. Apalagi mau lo di shop. Itu yang dog lovers itu karena dia gak pernah coba aja. Coba sampai dia coba, anjingnya dia ubah jadi shop. Tapi kalau sekarang udah gak boleh, nanti bisa ditangkap. Bukan anjingnya ditangkap, kita yang ditangkap. Aduh. Coba loh, saya sih nggak jadi persoalan lah untuk orang jadi pecinta anjing atau dog lovers. Tapi pertanyaannya, itu anjing dicium-cium, suamimu dicium nggak? Lutuna. Lihat anjing lutuna, lihat suaminya, najisnya. Coba yang begini coba, hah? Aduh, keterlaluan loh. Aduh. Iya kan, anjing dimandiin. Mamanya udah umur 80 tahun gak dimandiin. Hah?
Malah dipimpong seperti bola pimpong, dilempar-lempar seperti bola pimpong. Kau aja lah anak nomor 5, kau aja lah anak nomor 3. So, begini. Di mana kasihnya? Hah? Jadi seperti tuntecos di mana? Jadi bayi aja kagak, apa? Orang non-Kristen lebih bisa loh mengasihi orang tuanya daripada kita. Kan berat, apalagi kalau sampai orang ateis atau orang nggak percaya Tuhan lebih bisa menghargai atau menghormati orang tuanya. Malu kali kita. Sedih loh. Jadi tapi jangan sampai nanti menyimpulkan Pak Rosen itu ya nggak suka kalau kita melihara anjing, jangan juga, Pak. Atau langsung dibenci, jangan. Iya kan kalau orang lihat anjing kan, lucu nah. Kalau saya lihat anjing, enaknya. Karena kalau Bapak Ibu mau ketemu saya jangan bawa anjing. Kalau mau ketemu saya jangan bawa anjing. Jangan harapkan saya bilang, lucu nah, imut. Kalau saya beda pertanyaannya, ini enaknya diapain ya? Ini enaknya diapain ya? Aduh Tuhan, kok jadi anjing yang kita persoalkan ya? Bukannya apa? Jangan sampai anjing kita manusiakan, tapi manusia kita, kan? Repot. Iya. Ada kan, sekarang kan lagi zamannya itu netizen. Kayak marah sekali ketika anjing tidak dimanusiakan. Tapi ketika manusia dianjingkan, diperlakukan sebagai anjing, biasa aja dia. Repot. Iya, nilai kemanusiaan kita hilang. Nilai kebinatangan makin tinggi. Iya kan, yang ditanamkan peri kebinatangan, bukan peri kemanusiaan. Iya, jadi fokus dari Injil itu adalah perubahan diri kita. Tadi kan terkait dengan yang saya tekankan bahwa Injil bukan hanya berbicara tentang apa yang Allah perbuat melalui Kristus, tapi apa yang Allah ingin untuk kita perbuat bagi kemuliaan Kristus. Jadi Injil itu mengubah hati kita. Mengubah hati kita untuk apa? Mencintai Yesus lebih dari segalanya. Nah kalau kita sudah mencintai Tuhan Yesus lebih dari segalanya, apa yang tidak kita korbankan bagi kemuliaan Kristus? Amin? Iya. Apa yang tidak kita korbankan? Iya kan, kalau tidak ada sesuatu yang bisa kita beri, seperti uang untuk nolong orang lain, untuk bantu gereja, minimal kita korbankan semua yang ada dalam diri kita yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Kemunafikan, kesombongan, kelaliman, kejahatan. Ya kan, iri hati, dengki, kita keluarkan semuanya ini. Mudah marah, mudah emosi, kita keluarkan semuanya ini. Apalagi kalau orang Batak, keluarkan semua emosi temperamental itu. Amin. Iya. Dan Tuhan itu baik, karena apa? Karena sekalipun kita sering gagal, dia masih berikan kita kesempatan. Ya untung Tuhan kita gak seperti wasit. Iya, yang punya kartu kuning cuma 2. Kalau Tuhan punya kartu kuning cuma 2, pertanyaan saya, ada nggak di antara kita yang masih hidup hari ini? Hah? Ada? Karena saya yakin, dan semuanya pasti jujur sini, orangnya semua jujur. Bahwa satu hari itu lebih dari 2 kali kesalahan kita buat, betul enggak? Enggak ada yang bilang, cuma ini, satu orang. Ini sudah seperti Tuhan Yesus semua hidupnya. Kita itu percaya Yesus sekali, tapi bertobat setiap hari. Amin. Iya, karena sering juga kita gagal. Orang yang percaya ya bisa jatuh dalam dosa, tapi nggak bisa terus-menerus hidup dalam dosa. Amin. Iya. Kalau kadang kita gagal, perbaiki. Jangan ulangi lagi. Amin. Iya. Kalau dulu suka emosi, marah, kalau lagi di jalan, ya kan, lalu ada tiba-tiba orang yang nyalip kita, kita marah. Aku marah sekali, kenapa kamu nyalip aku? Seharusnya hanya Yesus yang tersalib, jangan aku yang disalib. Harusnya Tuhan Yesus saja yang disalib, jangan aku ikut disalib. Ya begini mulai, ya kan, kita bisa menguasai diri kita, meneduhkan diri kita. Meskipun proses Tuhan ketika di jalan itu luar biasa loh, kayak saya ini, bergumul berat ya, di proses Tuhan berat kalau di jalan. Apalagi kalau saya pelayanan misalnya banyak 3-4 kali khotbah.
Apalagi kalau ketemu di jalan ibu-ibu yang naik motor di depan. Dia sen kiri, dia belok kanan. Dia belok kanan, dia sen kanan, belok kiri. Ada kalanya dia sen kiri nggak belok-belok, lebih mati. Hah? Dia sen kiri, makanya banyak kasus ditabrak itu ibu-ibu. Karena dia nggak tahu mana sen kiri, mana sen kanan. Lama-lama saya pelajari. Jangan-jangan kalau dia sen kiri, dia kasih kode sama yang belakang. Kau ke kiri, aku mau ke kanan. Iya loh. Itu belum seberapa. Saya pernah bawa mobil, ini macet total. Macet total, lalu tiba-tiba ada ibu-ibu, ya, jadi hamba Tuhan itu serba salah. Iya, apalagi kalau sering ngomong pengampunan kasih itu serba salah memang. Langsung diuji memang, langsung sama Tuhan diuji. Iya kan, langsung ada ibu-ibu yang melebihi dari Valentino Rossi. Masuk ke mobil saya. Masuk ke mobil saya, dia tabrak mobil saya. Dia yang tabrak, dia yang marah. Pakai dipukul lagi. Coba, ya kan, jadi hamba Tuhan, bagaimana reaksi kita? Marah salah, enggak marah salah. Iya kan, mau marah kita, Pak Pendeta ya, percuma ngomong kasih-kasih pengampunan, mana kasihnya? Kalau gereja itu selalu khotbah tentang kasih-kasih. Nah, mati ya kita, selesai. Bu, kalau enggak ngerti naik motor, jangan bawa motor. Amin. Amin. Kalau nggak ngerti naik motor jangan, iya kan? Udah sen kiri nggak jelas, nggak pakai helm, bonceng, mau bilang bonceng di bencong, bonceng 4, iya kan? Ini emak-emak superwoman. Terus main handphone lagi kadang-kadang, mati enggak? Ya kan? Jangankan kita ya kan dilawan, polisi aja dilawan dijambak. Apalagi kita, jangankan kita. Dia bisa lebih ganas daripada polisi, berotoritas daripada polisi. Mati enggak? Serba salah menghadapi ibu-ibu itu. Bukan hanya di jalan, di gereja juga sama. Tapi ibu-ibu di luar sana, di sini sih enggak ada yang ngaku. Ini kok jadi OVJ kita. Aduh Tuhan. Aduh, waktunya udah habis. Jadi teosentris intinya adalah Tuhan ingin supaya kita hidup berpusat pada Dia, bergantung pada Dia sepenuhnya. Itu semua untuk kebahagiaan kita, untuk kebaikan kita. Tuhan Yesus memberkati.